Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ibu, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi virus corona saat ini. Tolong patuhi seluruh protokol kesehatan yang ada karena keadaan di luar masih belum sepenuhnya aman. Tampaknya kalian sangat semangat ya anak-anak. Ibu ingin kalian tetap menjaga semangat kalian hingga akhir pembelajaran PPKN ini. Siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Ibu. Nah, untuk teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan doa terlebih dahulu. Untuk itu, doa kepada seluruh teman-teman menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Doa selesai. Baik, Ibu. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih ya, Adrian. Nah, baiklah anak-anak. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ingin memeriksa persiapan kalian terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Hadir semua, Bu. Luar biasa kalian ya. Ternyata siswa-siswa kelas 9A ini rajin-rajin. Kalau begitu, sekarang silahkan untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Yang telah Ibu kirimkan linknya di room chat. Sebentar ya. Dan anak-anak yang belum membuka fitur kamera Zoom Meeting kali ini, silahkan untuk dibuka ya. Apabila sudah mengisi presensi, sekarang siapkan alat tulis dan buku paket kalian ya anak-anak. Kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik, Bu. Sebelumnya, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas mengenai apa? Saya, Bu. Minggu lalu kita membahas mengenai prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, Bu. Bagus sekali, Asya. Ternyata masih ingat ya materi minggu lalu. Untuk lebih memahami materi minggu lalu, Ibu ingin sekarang kita bernyanyi salah satu lagu daerah bersama-sama, yakni lagu Manuk Dadali. Baik, Bu. Wah, ternyata kelas ini hafal semua ya lagu Manuk Dadali. Sekarang, apakah ada yang tahu makna Manuk Dadali dan dihubungkan dengan materi minggu lalu? Saya, Bu. Silahkan, Tasya. Makna dari lagu Manuk Dadali bahwa negara Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Artinya dapat bersatu dan berbeda tidak membuat kita bercerai-berai sesuai dengan prinsip persatuan, yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Benar sekali, Tasya. Tepuk tangan anak-anak. Selain itu, masih ada yang ingin memberikan pendapatnya mengenai makna lagu Manuk Dadali?
Saya Bu. Silahkan Aji. Ya, baik Bu. Makna lainnya bahwa lagu tersebut menggambarkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air. Hal ini juga sesuai dengan prinsip nasionalisme. Terima kasih Bu. Ya, bagus sekali Aji. Benar sekali bahwa dalam lagu Manuk Dadali tercermin makna dari prinsip-prinsip persatuan yang telah dijelaskan oleh Tasya dan Aji. Dengan kita menyanyikan lagu tersebut, kita telah mengamalkan salah satu prinsip dari prinsip nasionalisme, yakni prinsip wawasan kebangsaan. Dan sebelum itu, sebelum ke materi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Silakan Alipa. Permasalahan seperti apa saja yang dapat terjadi di negara kita yang kaya akan keberagaman ini, Bu? Bagus sekali pertanyaan dari Alipa. Sebelum Ibu jawab, coba apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Alipa? Saya, Bu. Silahkan Adit. Permasalahan yang dapat timbul dari keberagaman seperti yang sering sekali terjadi pada saat ini adalah masalah karena perbedaan agama yang disebabkannya kurangnya sikap menghargai antar umat beragama, Bu. Ya, betul sekali Aditya. Untuk lebih memahami pertanyaan dari Alipa, kita akan belajar mengenai materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang mana materi yang akan kita bahas ialah mengenai permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebelumnya di sini terdapat kompetensi dasar dari materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasarnya ialah menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun indikator yang akan dicapai oleh kalian ialah menerapkan rasa prinsip toleransi antar agama dalam kehidupan bermasyarakat, menunjukkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam keberagaman, menjelaskan bentuk konflik yang ada di dalam masyarakat, dan yang terakhir menganalisis penyebab konflik yang ada di masyarakat. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran yang mana setelah kalian mengikuti proses pembelajaran pada pertemuan kali ini, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam keberagaman, menunjukkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjelaskan bentuk konflik yang ada di masyarakat Indonesia, menganalisis penyebab konflik yang ada di masyarakat, dan menerapkan rasa toleransi antar agama yang ada di masyarakat. Selanjutnya, di sini ada video mengenai konflik SARA. Baiklah, setelah menonton video pembelajaran mengenai konflik SARA tersebut, Ibu akan menjelaskan mengenai materi dari permasalahan Jangan pergi. yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Silakan selanjutnya. Permasalahan yang muncul dalam keberagaman, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai pencocokan, perselisihan, atau pertentangan. Konflik merupakan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat di Indonesia. Selanjutnya. Di sini ada konflik
bentuk konflik pada masyarakat, yang mana bentuk konflik tersebut dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan jenisnya dan berdasarkan tingkatannya. Yang pertama ada berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah, bahkan konflik di dalam masyarakat. Lalu ada yang kedua. Yang kedua adalah konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain. Yang ketiga ada konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan yang lain. Pertengkaran ini disebabkan oleh sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang membeda-bedakan berdasarkan ras. Dan yang terakhir, konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat tersebut dapat disebabkan atas dasar pekerjaan, partai politik, daerah asal, dan sebagainya. Lalu di sini yang kedua ada berdasarkan tingkatannya. Bentuk konflik berdasarkan tingkatannya juga dibagi menjadi dua, yakni konflik ideologi dan konflik politik. Yang pertama konflik ideologi yang terjadi karena perbedaan ideologi di dalam masyarakat. Contoh konflik ideologi ialah peristiwa G30 PKI yang merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis. Adapun konflik politik yang merupakan pertentangan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Contoh nyata dari konflik politik ini ialah bentrokan akibat proses pemilihan umum, bentrokan menolak kebijakan atau menuntut sesuatu. Selanjutnya, terdapat penyebab konflik dalam masyarakat. Yang pertama ada gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial di dalam suatu masyarakat, yakni tidak adanya persamaan pandangan antara kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Yang kedua ada norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat itu sendiri. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Kelima, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Dan yang terakhir ialah terjadinya proses disasosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau konflik. Lalu di dalam penyebab konflik dalam masyarakat itu sendiri ada gejala yang memiliki potensi untuk menjadikan penyebab konflik sosial. Yang pertama, ada gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Etnosentrisme berasal dari kata etnos yang berarti suku, sedangkan sentrisme berarti titik pusat. Dengan demikian, etnosentrisme memiliki arti perasaan suatu kelompok di mana kelompoknya merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. Sikap etnosentrisme ini tidak hanya terdapat dalam kelompok suku, namun juga terdapat dalam kelompok lain. Yang kedua ada stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang memiliki
yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Misalnya, anggapan suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Stereotip ini dapat terjadi pada kelompok agama, suku, ras, maupun golongan. Lalu yang ketiga ada hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Sikap fanatik yang berlebihan terhadap keyakinan masing-masing dapat menimbulkan tidak tolerannya terhadap agama lain. Berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing adalah keharusan. Namun, tidak boleh memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain. Keberagaman agama dapat menimbulkan perbedaan dan dalam mengatasi suatu persoalan dalam masyarakat. Lalu yang terakhir, hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis dapat juga menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. Ketidakharmonisan tersebut dapat diawali dengan rasa ketidakadilan, misalnya dalam bidang ekonomi, politik, ketersinggungan, keterbatasan ekonomi, dan sebagainya. Ya, baik. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan soal lembar kerja peserta didik, yang mana link LKPD tersebut sudah Ibu kirimkan di Zoom meeting. Mengerti anak-anak? Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi mengenai akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya suatu konflik. Yang pertama ada perpecahan dalam masyarakat, kerugian harta benda dan korban manusia, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada, dominasi dan perubahan kepribadian. Lalu selanjutnya di sini untuk lebih jelasnya lagi kita akan mengadakan sesi diskusi yang mana Ibu akan bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1 ada Tasya, Aji, dan Alifa. Kelompok 2 Asya, Sri, dan Aditya. Dan kelompok 3 Yohana, Adrian, dan Sela. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini, kelompok 1 silahkan analisis kasus pembakaran Masjid di Tolikara, Papua. Yang kedua, kelompok 2, kasus Perang Sampit. Dan kelompok 3 ialah kasus kerusuhan Mei tahun 1998. Dan silakan kalian analisis kasus tersebut. Ibu beri waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan dimulai. Sudah selesai ya anak-anak? Waktunya sudah habis. Sekarang Ibu mau kalian sebagai perwakilan kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 3 untuk menjelaskan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Silakan kepada perwakilan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus terjadinya Tolikara di Papua. Nah, kasus ini terjadi pada tanggal 17 Juli 2015. Permasalahan ini termasuk dalam permasalahan keberagaman agama di Indonesia. Permasalahan ini terjadi ketika adanya insiden pembakaran Masjid Tolikara, Papua pada Hari Raya Idul Fitri yang disebabkan karena adanya bentrokan antara Gijil di Indonesia dan masyarakat Muslim Papua. Ini dapat terjadi karena sikap toleransi antar umat beragama di Tolikara yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi masyarakat Papua, yaitu hak dalam beragama, hak untuk dan hak untuk aman. Baik, bagus sekali penjelasannya ya Tasya. Itulah
contoh konflik keberagaman agama yang terjadi di Indonesia. Sekarang silakan perwakilan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, Ibu, saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu Perang Sampit. Permasalahan ini termasuk dalam permasalahan keberagaman suku yang ada di Indonesia. Terjadi pada bulan Februari 2001 dan menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Perang ini terjadi karena adanya pertikaian antara suku Dayak dan suku Madura. Hal ini dilatar belakangi ketika suku Madura yang menyerang suku Dayak pada tahun 1972, sehingga membuat suku Dayak dan pedalamannya balas dendam kepada suku Madura. Hal ini mencerminkan bahwa di Indonesia masih adanya intoleransi antar suku, terutama suku-suku yang berada di pedalaman dan jauh dari jangkauan pemerintah. Wah, bagus sekali penjelasannya, Asya. Itulah penjelasan dari analisis yang mana merupakan contoh konflik keberagaman antar suku ya. Dan silahkan perwakilan kelompok terakhir untuk memaparkan hasil diskusinya. Iya, Ibu, izin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan. Jadi mengenai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kerusuhan Mei tahun 1998, kerusuhan ini tuh terjadi karena keruntuhan ekonomi dan krisis finansial Asia 1997. Nah, di mana sentimen anti Tionghoa yang sudah lama berlangsung memicu kerusuhan yang disebabkan oleh krisis ekonomi tersebut. Kemudian adanya provokasi kepada masyarakat yang mengatakan bahwa etnis Tionghoa lah penyebab dari krisis moneter ini, sehingga terjadinya penindasan terhadap etnis Tionghoa. Nah, berdasarkan kasus tersebut, dapat diketahui bahwa kasus tersebut termasuk dalam permasalahan keberagaman ras yang ada di Indonesia, yang disebabkan karena adanya sikap diskriminatif dari para ahli Tionghoa kepada etnis Tionghoa. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Yohana atas penjelasannya, sangat bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada perwakilan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang telah menjelaskan hasil diskusinya dengan bagus dan lengkap sekali. Ibu bangga dengan kalian karena kalian bisa menganalisis suatu kasus dengan baik sekali ya anak-anak. Baiklah, berdasarkan hasil diskusi dari rekan-rekan kalian mengenai 3 kasus, yaitu pembakaran masjid di Tolikara, Papua, Perang Sampit, hingga kerusuhan Mei 1998, jenis kasus tersebut masuk kepada permasalahan dalam keberagaman agama, suku, dan ras. Hal ini disebabkan karena kurangnya sikap menghargai, intoleransi, dan diskriminasi. Perlu kalian ketahui dan ingat, kita sebagai warga negara yang kaya sekali dengan keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan yang lain sebagainya, tidak sepatutnya kita saling bertengkar, berkelahi, mengejek, bermasalah satu sama lain. Justru dengan keberagaman ini kita harus menjadi lebih kuat, bersatu, dan menjadi pondasi bagi kita untuk menjadi bangsa yang lebih maju. Mengerti ya anak-anak? Sampai di sini, ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Aji. Ya, baik, Bu. Saya izin bertanya terkait permasalahan dalam keberagaman, Bu. Dalam keberagaman ini acap kali kita sering ditemukan permasalahan-permasalahan gitu kan. Nah, itu bagaimana upaya dalam mengatasi permasalahan dalam keberagaman itu, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, wah, bagus sekali pertanyaan Aji. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Aji sebelum Ibu? Saya bisa, Bu. Ya, silahkan Alipa. Dengan menanamkan sikap saling menghargai, menghormati antara satu dengan yang lainnya, dan sebaiknya dalam setiap permasalahan diselesaikan dengan cara yang baik, tidak dengan tindak kekerasan. Ya, bagus sekali jawaban dari Alipa. Beri tepuk tangan anak-anak.
Benar sekali, kita harus menanamkan dan membiasakan sikap saling menghormati, menghargai, tidak hanya di sekolah, melainkan di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Ibu ingin mengetahui seberapa paham kalian mengenai materi yang telah Ibu sampaikan. Silakan anak-anak untuk mengisi soal evaluasi yang terdiri dari 5 soal dengan waktu 5 menit. Link yang soal evaluasi sudah Ibu kirimkan lewat Zoom chatnya. Ibu beri waktu 5 menit, silakan untuk mengerjakan. Baik, waktunya sudah habis ya. Setelah serangkaian materi yang telah Ibu jelaskan, adakah yang ingin menyimpulkan? Silakan, siapa yang ingin menyimpulkan? Saya, Asya barangkali? ya, saya Bu. Ya, silakan Asya. Jadi dalam pertemuan ini dapat disimpulkan bahwa dalam keberagaman Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya permasalahan yang disebabkan oleh faktor keagamaan ataupun non-keagamaan. Namun, sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sudah semestinya kita bersikap saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan. Sekian, Bu. Baik, terima kasih Asya. Kesimpulan yang sangat bagus sekali. Dan telah memberikan inti dari pembelajaran kita hari ini. Jadi, dengan adanya keberagaman di Indonesia, pasti akan menimbulkan suatu permasalahan yang muncul. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara, begitupun kalian sebagai pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa, sangatlah diperkenankan untuk selalu memiliki sikap menghargai dan menghormati perbedaan. Dari sejak dini, baik di lingkungan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Yang terakhir, Ibu akan beri oleh-oleh ya untuk kalian, dengan tugas yang akan Ibu berikan, yang telah dikirimkan di lewat chat Zoom meeting kalian, yang mana tugas tersebut dikumpulkan di minggu depan. Dan untuk link tugasnya, Ibu sudah kirimkan ya tadi. Baiklah, kita tutup pembelajaran kali ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada KM untuk memimpin doa. Ya, Adrian, silahkan. Atau kalau tidak ada, silakan Yohana untuk memimpin doa. Ada, Bu. Oh iya, sok Tadi ada. Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Guru atas pembelajarannya hari ini. Semoga jadi bermanfaat untuk kami semua. Sebelum mengakhirinya, marilah untuk teman-teman semua, kita menutupnya dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dipersilahkan. Doa dicukupkan. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Adrian. Dan untuk yang terakhir, Ibu ada pesan moral untuk kita semua. Next slide. Mari kita bersama-sama perangi diskriminasi dan rasisme. Kita bahu-membahu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah anak-anak, Ibu pamit undur diri ya. Tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin lab ya, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.